Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan dengan judul Test Management and Defect Tracking menggunakan GitHub Issues pada aplikasi CRM Hotel. Di sini saya beranggotakan atas 3 orang, yaitu ada Ginta Sabil Ramadhani, saya Ninda Syafina, dan partner saya itu Wahyu Apriliana. Nah, di sini ada penjelasan mengapa pengujian perangkat lunak sangat penting? Karena di pengujian perangkat lunak itu penting untuk memastikan apakah aplikasi berjalan sesuai kebutuhan fungsional melalui dokumentasi pengujian yang struktur. Dengan memanfaatkan tools pengelolaan test case serta GitHub Issues sebagai media pencatatan dan pelacakan defect. Di sini, studi kasus kami adalah CRM Hotel dengan berbasis web dengan metode web testing. Nah, proses pengembangan dan perbaikan software ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ada development, testing, bug report, dan perbaikan. Lalu, what is GitHub Issues? GitHub Issues adalah fitur pada GitHub yang digunakan untuk mencatat, mengelola, melacak, tugas, bug, atau defect dalam suatu proyek. Nah, dalam software quality assurance, GitHub Issues berfungsi sebagai tools defect tracking untuk mendokumentasi bug, memantau status perbaikan, serta memudahkan kolaborasi antar tim QA dan developer. Fitur utamanya adalah mencatat bug defect, menambah label, aside, dan priority, melacak status penyelesaian, mendukung diskusi melalui komentar. Lalu, apa sih manfaat dari GitHub Issues? Di sini, manfaatnya adalah dokumentasi defect lebih terstruktur, mempermudah monitoring, dan tidak lanjut bug. Terus meningkatkan kolaborasi antara QA dan developer. Nextnya akan disampaikan oleh partner saya. Selanjutnya ada setting up GitHub Issues 1, yang dimana ini membuat repository dari GitHub. Nah, jadi sebagai tempat penyimpanan seluruh defect report hasil pengujian dari aplikasi untuk pengujiannya. Next. Next. Selanjutnya terdapat belum. Selanjutnya, terdapat setting up GitHub Issue 2, yaitu ini untuk membuat label. Nah, yang di mana label ini digunakan untuk mengelompokkan defect berdasarkan jenis dan tingkat dari dampaknya. Nah, label ini juga tugasnya ada di bug severity seperti high, habis itu severity yaitu medium, dan severity low. Label bug juga digunakan untuk menandai bahwa isu tersebut merupakan defect, sedangkan label severity itu untuk digunakan menunjukkan tingkat dampak dari defect terhadap aplikasi. Lalu ada setting up GitHub issue 3, yaitu untuk membuat template defect report. Nah, ini dituliskan untuk menggunakan format yang sama agar mudah dibaca dan dianalisis. Format defect report ini juga mencakup dari title, severity, priority, steps to reproduce, expected result, actual result, evidence, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat studi kasus yang kami gunakan dari aplikasi CRM Hotel ini. Platformnya berbasis web, lalu teknologinya menggunakan React plus Vite. Lalu fitur utama yang diuji itu ada terdapat login, registrasi, manajemen pelanggan, manajemen penjualan, report money. Dan alasan memilih ini karena aplikasi ini memiliki fitur fungsional yang diuji secara manual dan relevan untuk devnya. Ada task plan nih. Di task plan ini ada tujuan pengujiannya, yaitu untuk memastikan fitur utama aplikasi CRM Hotel ini berjalan sesuai fungsinya. Eh, Lalu ada scope-nya, yaitu untuk seperti login, registrasi, manajemen, dan lain-lain. Terus apa sih out of scope-nya? Yaitu untuk security testing, performance testing, pengujian database yang lebih mendalam. Lalu terdapat metode, yaitu manual testing untuk pendekatan black box testingnya. Lalu data yang diuji itu menggunakan data dummy. Toolsnya itu menggunakan GitHub issue untuk defect tracking dan tabel test case. Lalu kriteria statusnya apa sih? Yaitu terdapat ada pass, fail,
Lalu ada kriteria statusnya, yaitu ada pass, fail, black, blocked, and not run. Selanjutnya, setelah tes plan selesai, kami membuat test suite. Test suite ini digunakan untuk mengelompokkan test case berdasarkan fitur-fiturnya. Jadi di sini fitur yang akan kami gunakan adalah fitur login, fitur registrasi, fitur pelanggan, manajemen, fitur sales management, dan juga fitur report money. Selanjutnya, masuk ke test case. Di sini kami menyusun test case. Test case ini merupakan skenario yang digunakan untuk menjalankan atau memverifikasi suatu fungsi yang apakah sudah bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga sudah kami lakukan. eh, Sebagai contoh, di sini pada thesis 001 kami sudah melakukan login menggunakan email dan juga password valid, yang dimana selanjutnya di sini merupakan test case, yang dimana test case ini digunakan uh, yang dimana test case ini merupakan skenario pengujian yang dijalankan untuk memverifikasi apakah suatu fungsi dalam fitur tersebut sudah bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini pada fitur login, registrasi, pelanggan, dan juga penjualan, dan juga keuangan, di sini sudah kami lakukan test case-nya, di mana muncullah hasil atau status tes, kecuali fail pada bagian fitur pelanggan. Nggak nampak di repeat. Coba. Kecuali bagian dari pelanggan, yang dimana sistem itu tidak bekerja, yang dimana data tetap tersimpan tanpa melakukan validasi format. Kemudian pada bagian TC010, yang dimana file PDF itu tidak terdownload apabila user menekan tombol export PDF. Kemudian pada TC011 itu di mana sistem hanya menampilkan alert fitur edit belum tersedia, tapi tidak menampilkan kolom atau form untuk melakukan editnya. Selanjutnya, ini merupakan text execution, yang dimana mencatat seluruh test case yang dibuat. Di sini dapat dilihat pada status PES itu jumlahnya 8. Tes ini merupakan hasil aktual sesuai dengan expected result yang berhasil. Dan status fail itu berarti hasil aktualnya tidak sesuai dengan expected result, dengan block dan not run-nya itu 0. Nah, selanjutnya karena terdapat 3 test case yang gagal tadi, maka kami membuat 3 defect report menggunakan GitHub issue tadi. Yang dimana pada bagian pertama itu diisikan dengan title. Title-nya itu menuliskan ringkasan defect apa saja yang terjadi. Seperti di defect 1 ini, ekspor PDF pada halaman laporan keuangan gagal menghasilkan file PDF. Selanjutnya pada bagian deskripsinya itu dimasukkan sesuai dengan template yang sudah disediakan sebelumnya, yaitu pada bagian security untuk menunjukkan tingkat dampak defect-nya, apakah dia low, medium, atau high. Kemudian pada step to reproduce ini merupakan langkah-langkah untuk mengulangi defect tersebut sehingga si developer dapat menghasilkan bug yang sama juga. Kemudian pada bagian expected result-nya ini dijelaskan hasil yang harusnya terjadi pada saat pengujian. Kemudian selanjutnya actual result ini menjelaskan hasil yang benar-benar terjadi. Selanjutnya pada related case-nya, test case sini menunjukkan defect ini berasal dari test case berapa. Bagian rekomendasi di sini berisikan saran perbaikan pada developer, dan juga yang bagian terakhir itu ada evidence, bukti screenshot pada halaman hotel CRM-nya. Selanjutnya di sini merupakan demo penggunaan dari tools GitHub issue ini, di mana yang pertama itu kita membuat repository baru bernama Test Management Defect Tracking. Nah, di sini, apabila sudah terbuat, maka langsung klik saja issue untuk mendokumentasikan terkait defect yang terjadi pada hotel CRM tadi. Kemudian, karena tadi terdapat 3 defect, karena tadi pada bagian test case sudah didapatkan bahwa terdapat 3 defect report. Nah, maka dari 3 defect tadi dilakukan dokumentasi di bagian issue. Sini tinggal klik new issue saja untuk mengisi terkait isunya. Di sini kami sudah membuat beberapa defect issue yang sudah sesuai dengan Hotel CRM. Yang pertama di sini terdapat title untuk mengisi ringkasan terkait defect issue yang terjadi. Di
Di sini adalah export PDF pada halaman laporan keuangan yang gagal menghasilkan file PDF. Kemudian di bagian deskripsi itu berdasarkan template yang sudah dibuat sebelumnya ada severity height, priority height ini untuk menjelaskan tingkat prioritasnya dari si defect tadi. Kemudian step to reproduce ini merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah defect tadi. Langkah-langkahnya dijelaskan. Kemudian expected result-nya di sini hasil yang seharusnya di ekspektasi hasil yang seharusnya didapatkan, di mana sistem berhasil membuat dan mengunduh laporan keuangan dalam format PDF tanpa error. Kemudian actual result ini merupakan uh, hasil dari hasil nyata dari tes case tadi yang dimana file PDF tidak dapat diunduh pada konsol browser sehingga muncul pesan reference error. Lewat test case ini, test case yang merujuk pada TC010. Selanjutnya rekomendasi pada defect report ini untuk memastikan library PDF Mac telah diinput dan diinisialisasi dengan benar sebelum proses ekspor dijalankan. Nah, evidence ini merupakan tampilan screenshot dari halaman yang mengalami defect atau kesalahan tadi. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk menambahkan label pada setiap defect isunya, yaitu keterangan apakah dia bug dan juga tingkat severity-nya tuh termasuk ke high, low, atau medium. Selanjutnya pada defect report yang kedua, yaitu pada form tambah pelanggan yang dimana form tersebut tidak memvalidasi format email. Jadi pada deskripsinya di sini tertulis bahwa untuk severity dan priority-nya itu termasuk ke dalam medium. Kemudian untuk step to reproduce-nya di sini sama dengan penjelasannya sebelumnya, cuma langkah-langkahnya itu di sini pada manajemen pelanggan, pada menu tambah pelanggan. Di bagian email, kemudian pada expected result-nya itu sistem menolak penyimpanan data dan menampilkan pesan bahwa format email tidak valid, dan actual result yang terjadi adalah data pelanggan tetap berhasil disimpan meskipun format itu tidak di dalam bentuk email. Nah, untuk test case ini itu pada test case 008 dan rekomendasi yang diberikan pada test case ini adalah untuk menambahkan validasi format email sebelum proses menyimpan data sehingga hanya data email saja yang benar-benar dapat tersimpan. Dan di sini pada evidence-nya dapat dilihat bahwa tampilan email di sini ketika ditekan buka email dan disimpan itu pada manajemen data pelanggannya juga dapat tersimpan bukan email. Padahal ini bukan termasuk ke dalam format email. Pada defect effect ketiga, pada tombol edit pada manajemen pelanggan itu belum berfungsi. Ini mana pada severity dan priority-nya ini belum termasuk ke priority yang high, yang dimana ini masuk ke golongan low. Dengan step to produce-nya itu adalah ketika login ke aplikasi CRM, melakukan buka menu manajemen pelanggan, kemudian klik tombol edit pada kolom aksi, yang dimana harapan yang dihasilkan itu harusnya sistem menampilkan form atau modal yang dapat diperbarui. Namun kejadiannya sebenarnya itu tidak memunculkan form atau modal apapun. Dan pada test case ini relate-nya pada test case 011 dengan rekomendasi yang seharusnya itu pada implementasi fitur edit pelanggan beserta form atau modal edit sehingga dapat memperbarui data pelanggan secara langsung. Nah, di sini terdapat bukti screenshot-nya, yang mana ketika menekan tombol edit itu akan hanya muncul notifikasi bahwa fitur edit belum tersedia. Selanjutnya terdapat kelebihan, keterbatasan, dan rekomendasi dari tools. Nah, berdasarkan hasil penggunaan GitHub Issue, kami menemukan beberapa kelebihan dan keterbatasan serta rekomendasi. Nah, kelebihannya adalah gratis, mudah digunakan, mampu mencatat defect secara lengkap, mendukung penggunaan label, serta mempermudah komunikasi antara QA dan developer. Nah, lalu ada keterbatasannya nih, GitHub Issue bukan tools
khusus untuk tes manajemen sehingga pengelolaan tes case masih dilakukan secara terpisah dan beberapa pengaturan masih bersifat manual. Adapun rekomendasi dari GHISU sangat cocok nih digunakan untuk proyek kecil hingga menengah atau tugas akademik. Sedangkan untuk proyek yang lebih besar sebaiknya dikombinasikan dengan tools tes manajemen lainnya. Nah, kesimpulannya dapat diambil yaitu penggunaan kitab ISO sebagai salah satu tools di fact tracking berhasil untuk membantu proses pencatatan dan pemantauan defect pada aplikasi CRM Hotel. Berdasarkan pengujiannya juga nih, dari 11 tes yang dijalankan, 8 tes berstatus fails dan 3 tes berstatus fail. Defect yang ditemukan adalah export PDF belum berfungsi, validasi email belum sesuai, dan tombol edit pelanggan belum berfungsi. Dengan adanya tes manajemen dan device tracking ini, proses pengujian menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat mendukung perbaikan. Nah, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. eh, Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dalam penjelasan atau ada beberapa kalimat yang kurang tepat. Kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.